Bagaimana jika rindu dengan seorang akhwat? Naik atau tidak naik, itu pilihan. Naik atau tidak naik, itu pilihan. Ke kiri atau ke kanan, itu pilihan. Saya ke kiri atau ke kanan, itu pilihan. Tapi mencintai atau tidak mencintai bukan pilihan. Ingat itu. Suka atau tidak suka bukan pilihan. Karena cinta tak bisa memilih. Yang menjadi masalah, ini saya tidak mau menyesatkan. Jangan mentang-mentang, oh kalau gitu aku nggak apa-apa ya. Yang menjadi masalah ketika dia sudah melompat menjadi tindakan. Bahwa cinta kepada istri orang bukan pilihan. Tapi mulai mencari namanya di FB, lalu melangkah kepada add friend, lalu minta confirm, lalu minta nomor HP, itu pilihan. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih wa Anakku, kau rindu kepada seorang akhwat karena kau nampak wajahnya, maka jangan pandang wajahnya, menunduklah. Makanya ketika ada mahasiswi bercadar diusir dari lokal, ngadu ke saya kebetulan sekretaris lembaga penjamin mutu. Karena mutu tak meningkat-meningkat, mengundurkan diri saya. Pak Ustaz, saya diusir dari lokal karena saya pakai cadar. Kamu berhak, ini hak prerogatif. Bagus mahasiswi pakai cadar. Saya kasih rekom, mengadu ke rektor, dia menang. Dosen tak bisa melarang, bebas. Bagus mahasiswi pakai cadar. Kenapa? Karena menutup. Karena ada masanya ketika kau nampak wajahnya, hatimu tak bisa kau dustai. Dosen bagus kalau mahasiswinya pakai cadar, dia fokus mengajar. Akhirnya nengok papan tulis saja. Memang cantik, asyik ke situ aja dah. Bagus. Nah, maka kau hindari. Setan tak pernah mengajak engkau berzina, anak muda. Ayo berzina. Dah. Makanya bunyi ayatnya, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Langkah pertama, mata, pandang dia, pandang dia, pandang dia, pandang dia. Langkah kedua, senyum. Langkah ketiga, salam. Nazratun, pandangan. Fabtisamun, senyuman. Fakalam, fasalamun, salam, say hello, hai. Fakalamun, kalam. Famau'idun, janji. Faliqa'un, pertemuan. Setelah itu terjadilah apa yang terjadi. No free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya na'udzubillah, maka kau tutup pintu, namanya saddud dzari'ah, menutup pintu celah. Ustaz, boleh enggak saya SMS-an sama akhwat? Apa salahnya? Tapi itu pintu menuju ke yang lain. Tutup, buang nomornya, delete dia, campakkan sama-sama HP-nya sekali. Karena HP itu hadiah dari dia. Asal dipandang HP, nah ingat dia. Apalagi belum buat lunas. Assalamualaikum WRWB warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah SWT subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya hingga akhir hayat, amin. Saya ingin tanya, sekarang zamannya sosial media. Saya sering kali melihat video ceramah, tausiah, kajian berbagai ustadz, termasuk video ustadz. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapat. Ini mau nanya apa curhat? Tapi ayah saya pernah berkata kalau belajar itu ada gurunya. Loh,
Kalau nonton ceramah Ustaz Abdul Somad itu ada apa enggak ada? Ada kan? Saya yakin yang hadir malam ini ingin memastikan bahwa Abdul Somad itu ada di alam nyata. Jangan ngaji orangnya enggak ada. Ustaz Adi Hidayat itu ada? Ada. Gus Baha itu ada? Ada. Buya Yahya itu ada? Ada. Ngajilah yang orangnya ada. Upin Ipin ada? Saya belum ketemu. Tapi saya bilang katanya belajar agama itu harus ada gurunya, harus bersanad untuk dipertanggungjawabkan kelak. Kalau kata gurunya saya ijazahkan kitab yang saya kaji ini kepada kamu semua, maka walaupun melalui YouTube ijazahnya diterima. Maka kita bilang qabiltu ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua ilmu-ilmu yang selama ini kuajarkan, semua kitab-kitab yang kutulis, semua ceramah-ceramah, tausiah-tausiah, zikir-zikir, hadis-hadis, ijazah ammah. Jawabannya qabiltu, aku terima. Bagaimana hukumnya atau pendapat Ustadz tentang hal tersebut? Iya, mesti berguru, gurunya mesti ada, dan gurunya mesti ahlus sunnah wal jamaah. Jangan berguru kepada Syiah, jangan berguru kepada Khawarij, jangan berguru kepada Murji'ah, jangan berguru kepada sekuler, jangan berguru kepada liberal, jangan berguru kepada agnostik, jangan berguru kepada ateis. 3, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, fikihnya bermazhab. Kita di Indonesia mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Bertasawuf, berakhlak sunni, bukan falsafi seperti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Para habaib kita, dari Habib Umar bin Hafiz yang ada sekarang sampailah kepada para habaib kita yang ada di Indonesia ini. 3, akidahnya Asy'ari, Sunni, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Apa perbedaan nasib dengan takdir? Nasib bahasa kita diambil dari bahasa Arab. Nasib artinya bahagian, jatah. Ini jatah ente, ini jatah ente. Makanya orang Arab mengatakan hadza nasibi, ini nasib saya. Takdir artinya ketetapan. Ini nasib saya, ini ketetapan saya. Motornya dikunci stang, ban depannya digembok, ban belakangnya diikat pakai rantai besi ke batang pinang. Begitu pulang acara, sama-sama pinangnya dicabut. Maka ini sudah di luar kendali. Kita berkata hadza nasibi, ini bagianku. Qaddarallah, takdir. Jangan berkata kalau. Karena kalau itu pintu setan masuk. Kalau kau pakai kalau sekali kalau disusul kalau maka kau akan duduk di pinggir jalan sambil tersenyum. Kalaulah kemarin aku tambah gemboknya, kalaulah kemarin aku tidak pergi, kalaulah kemarin aku tidak ikut, kalaulah kemarin aku kontrol, kalaulah kalau. Makanya qaddarallah, kalau sudah terjadi takdir Allah. Tapi setelah usaha, makanya digembok. Pulang ke rumah, simpan dalam laci, lacinya digembok. Lacinya dalam lemari, lemarinya digembok. Lemarinya dalam kamar, kamarnya digembok. Kamarnya dalam rumah, rumahnya digembok. Rumahnya dalam komplek, kompleknya digembok. Kebakaran, hilang juga takdir. Tapi setelah usaha, istrinya dijaga, jilbabnya panjang, pakaiannya tertutup, wajahnya ditutup, orang tidak lihat, hilang juga dia. Apa boleh buat? Ini sengaja dibukakan, nampak orang, ya orang tertarik, di peletnya hilang lah. Dari tanpa nama. Bagaimana adabnya bila imam setelah sholat fardu membaca zikir yang keras, tapi masih ada jamaah yang masbuk? Tashwish, mengganggu. La tushawwish, jangan kau ganggu orang sholat.
Yang dimaksud dengan kalimat mengganggu itu adalah bacaan selain zikir. Ada orang sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba dia di samping nyanyi. Itu namanya mengganggu. Tapi kalau ada orang sholat, yang lain yang sebelah subhanallah, 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 apakah terganggu? Tidak. Yang terganggu dengan subhanallah itu setan. Kenapa? Karena bacaan zikir dengan sholat isinya sama. Aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk zikir mengingat aku. Orang yang berzikir sama circle-nya, sama signalnya. Orang yang berzikir mengingat Allah, orang yang sholat mengingat Allah. Orang yang sama-sama mengingat Allah tidak saling mengganggu dan tidak saling terganggu. Jadi kalau ada orang sholat, orang sebelah itu berzikir, tapi zikirnya mengganggu, dua kemungkinan. Yang sholat itu setan atau yang berzikir itu setan. Dia udah tahu bahwa zikir itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu pelan. Subhanallah, subhanallah. Udah tahu ada orang sholat, kuat-kuat matanya ke situ lah. Subhanallah, subhanallah. Ini setan. Ini setan yang sedang berzikir. Pak Ustadz, zikir setelah selesai sholat itu kan zikirnya sir. Itu menurut mazhab Syafi'i. Zikirnya jahar, mazhab muridnya Imam Syafi'i, namanya Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Menurut mazhab Syafi'i, berzikir itu jahar sementara makmumnya tahu. Kalau makmumnya sudah tahu, zikirnya sir. Maka di sebagian masjid zikirnya sir. Pas imam ditanya, Pak Imam zikirnya kok enggak jahar? Makmumnya udah tahu. Ustaz Somad kalau jadi imam bacanya, saya kalau jadi imam zikir saya jahar. Kenapa Ustaz enggak baca sir? Karena makmum saya ada 3 orang enggak tahu. Yang pertama anak kecil, dia enggak tahu. Yang kedua mu'alaf baru masuk Islam. Yang ketiga orang tua, udah tahu cuman lupa. Maka mereka dikasih tahu. Anak-anak ini pulang ke rumah, nanti ditanya sama emaknya, nah zikir di masjid tadi apa? Tapi kalau saya zikir kuat, dia tahu subhanallah, subhanallah, tapi tidak terlalu kuat. Nggak mungkin juga orang di masjid zikir sampai subhanallah, subhanallah. Kau zikir apa ngamuk? Jadi yang paling bagus adalah khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara pertengahan. La tajhar bi sholatika, jangan suaramu terlalu melambung. Wala tukhafit biha, jangan pula terlalu tersembunyi. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah jalan tengah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ustaz Somad ngomong katanya bersuara jangan terlalu melambung tinggi. Ustaz sendiri kalau ngomong tinggi, saya biasa aja, sound systemnya bagus. Ini masjid bagus. Saya dikasih nasihat sama ketua DNI, Dewan Masjid Indonesia. Tolong Ustaz Somad kalau ceramah itu di mana-mana kasih tahu supaya perbaiki sound system. Karena 80% fungsi masjid ada sound system. Suara imam dengan sound system, suara khatib dengan sound system, suara ustadz ceramah. Kadang kita mau pengajian suaranya nggak jelas. Ada jenis mikrofon itu ustadz itu suaranya seperti kumur-kumurnya. Tapi di masjid Darul Hamid, Baitul Hamid, bait rumah, Hamid rumah orang yang memuji Allah, rumah yang terpuji. Masya Allah, tenang, sound systemnya mantap, cuman agak panas saja dikit.
Negeri Bima memang luas. Pergi memancing ke Pulau Buru. Mengapa terasa panas? Karena Ustadz pakai baju baru. Apakah sebelum diciptakannya manusia surga dan neraka itu sudah ada? Ya, Allah Ta'ala ciptakan surga dan neraka. Sampai kapan? Sampai hari ini sudah ada. Lalu kalau begitu kosonglah dia Pak Ustadz. Ya terserah Allah Ta'ala. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, nampaknya ada orang di surga. Siapa itu? Orang di surga yang meninggal dunia, diletakkan rohnya di dalam paruh burung berwarna hijau. Burung itu terbang hinggap ke mana tiang mau dia suka. Begitu disebutkan dalam kitab Roh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia belum masuk surga, tapi hanya sekedar mishwar, jalan-jalan saja di surga. Ini gedung baru akan diresmikan 1 Januari 2018. Tidak ada yang boleh masuk, tapi ada tamu-tamu khusus di bawah. Ustaz Somad boleh masuk ke dalam foto-foto. Kenapa? Dia tamu khusus. Begitulah orang yang mati syahid, dibawa burung berwarna hijau kemana saja dia. Makanya Allah katakan, jangan kau katakan dia mati. Wala taqulu, jangan kau katakan liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Mereka yang meninggal kau katakan mati. 13 warga Rohingya mati. Jangan kau katakan mati, mereka syahid, mereka syuhada. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kalian tak bisa merasakan kehidupan mereka. Rasa tak bisa diwakili oleh kata. Setiap kata yang ingin mewakili rasa, dia pasti berdusta. Oleh sebab itu maka kita tak tahu. Jangan karena tak tahu kita bilang tak ada. Itu ada dalam ajaran agama kita. Kita belum jelas mati, mereka sudah jelas mati syahid. Kita entah mati konyol, entah mati kata. Mati kata gimana Pak Ustaz? Kalau kucing jatuh kakinya ke lantai, kalau kata perutnya, kalau pak pecah mati. Lalu kemudian penanya yang keempat tentang kullu bid'atin dhalalah. Maka kalau di buku ini saya ambil dari riwayat Muslim sampai di situ saja. Kullu bid'atin dhalalah. Adapun kullu dhalalatin finnar, apakah itu ucapan Nabi atau itu adalah ucapan perawi? Sama seperti dalam hadis wailul lil a'qab, celakalah tumit yang tidak kena air wudhu. Ternyata itu adalah ucapan Abu Hurairah. Begitu juga dalam hadis tentang bismillah jahar, ucapan Anas bin Malik. Nah, itu tadi yang antum maksudkan. Ternyata menurut penelitian ini finnar, ini adalah maka wal khuruj minal khilafi aula, keluar dari khilaf lebih utama. Saya tinggalkan riwayat yang ada khilafnya, saya pakai Sahih Muslim ya, dengan kullu bid'atin dhalalah, sampai di situ saja. Karena saya ingin keluar dari khilaf. Dan ada dalam Nasai, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Kemudian pertanyaan ibu tentang emas dalam salat. Uhillu zahab wal harir lil unsa min ummati. Aku halalkan zahab, emas dan harir sutra lil unsa, bagi perempuan, bagi umatku. Umum halal. Wa uharrimuhuma lirrijal, aku haramkan bagi laki-laki. Jadi hadisnya umum, tidak ada aku halalkan emas di luar sholat, di dalam sholat haram, tak ada. Jadi kalau ada perempuan pakai di dalam sholat, di luar sholat, maka halal, mubah dia pakai emas. Adapun laki-laki pakai sutra, ada pengecualian. Isba'aini, 2 jari. Jadi ingin betul pakai sutra, beli sutra 2 jari, tempel. Lebih daripada itu mubazir, lebih baik dibelikan untuk beras sembako bagi fakir miskin.
Bagaimana caranya supaya selalu istiqomah berada di jalan Allah ketika banyak godaan duniawi yang datang, Pak Ustaz? Yang pertama, sering-sering lihat orang sakit. Pulang dari sini jangan lupa singgah ke rumah sakit. Kalau security nanya, Bapak mau jenguk siapa? Semua yang sakit mau kunjung. Tengok, lihat di ruang kaca ICU, ICU. Apa artinya ICU? You don't see me. Aku bisa melihatmu tapi kau tak bisa melihat aku. Mana yang dulu gagah perkasa, mana yang dulu katanya orang kaya, mana yang dulu katanya puasa, saat terbaring di situ yang ada cuman suara. Pak, tak ada. Pak, tak ada. Tertulis di atas not responding. Tak ada respon. Di situ kita diingatkan, hai Abdul Somad, hari ini kau bisa tegak di Pontianak, di kampus Universitas Tanjung Pura, di hadapan para civitas akademika. Siapa yang memberikan kau kuasa? La haula wala quwwata illa billah. Langkahkan kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kita tak ada apa-apanya. Apa yang disombongkan? Tengok orang sakit. Sekarang merasa ini semua gratis dari Allah. Afa khalaqnakum abathan? Apakah kau sangka itu sia-sia? Semua diminta tanggung jawab. Buah pinggang, jantung, nih jantung, paru-paru yang kau hembuskan dari Allah, yang kau tarik dari Allah, yang kau pakai milik Allah, yang kau pandang ya Allah. Kenapa kau sombong? Tak juga mempan tengok orang sakit, tengok orang mati. Maka kalau ada orang meninggal, buka penutup wajahnya, cium. Sesama laki-laki, perempuan jangan. Ciumnya bini orang, marah lelakinya. Rasakan sejuknya jasad. Saya cium jasad jenazah, sejuk. Mana yang dulu perkasa, janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, jasad terbujur keranda diusung. Lupa pula. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Makanya waktu saya sedang pergi ceramah bersama rombongan bapak-bapak pejabat, dari mikrofon masjid ibu-ibu main rebana. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Dalam hati saya, kok berani ibu-ibu ini, nampaknya enggak dapat APBD nanti. Itu sampai di masjid, mana grup nasid yang nyanyi tadi? Rupanya flash disk. Ada orang atuplah berani. Sama macam malam Idul Adha kemarin, takbir sampai jam 2 malam. Kok tak serak-serak ini? Masuk masjid, rupanya pengurus masjid lupa matikan. Makanya di akhirat nanti banyak flash disk masuk surga. Bagaimana hukumnya anak perempuan? Oh, belum habis lagi. Preman, botato, telinganya bekas anting tapi sudah tersumbat, tak pakai anting lagi. Sarapan sama saya, makan lontong sayur. Ustaz Somad, tanya semua diskotik di sini pernah saya masuki. Mana minuman-minuman yang tak saya minum? Tapi akhirnya saya taubat, Pak Ustaz. Menemukan titik balik. Hidup ini berputar macam orang tawaf. Akhirnya menemukan titik balik di Hajar Aswad. Di mana kamu ketemu titik balik? Kebetulan saya menengok orang di pemakaman. Pas dikubur, tegak saya di tepi. Tak siapa nolak dari belakang, jatuh ke dalam. Akhirnya saya sambut jenazah. Terasa dingin dari bawah, Pak Ustaz. Setelah itulah saya tobat.
Makanya kalau ada tak juga istiqomah, surat tilang sudah datang. Kalau tak juga istiqomah, carilah siapa orang meninggal besok masuk dalam. Kemudian penanya ketiga tentang mengangkat tangan bagi jamaah yang sholat Jumat. Khatib berdoa, Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Apakah makmum yang sholat itu mengangkat tangan atau tidak? Mengangkat tangan. Kenapa? Karena hadis tentang mengangkat tangan umum. Tentang mengangkat tangan pada halaman 296. Hadis 296. 296 Inna rabbakum 298 Inna rabbakum ta'ala hayyun karimun. Allah itu maha hidup, maha dermawan, karim. Yastahi min abdihi. Allah malu kepada hambanya idza rafa'a yadayhi, kalau diangkatnya kedua tangannya, ilaihi an yaruddahuma sifran. Nah, Allah malu melihat kalau ada seorang hamba mengangkat tangannya lalu kembali dalam keadaan kosong. Mengangkat tangan sifatnya umum. Mengangkat tangan ketika khatib sedang berdoa, makmumnya mengangkat tangan, maka termasuk dalam kategori yang umum. Pendapat Ibnu Taimiyah, wa amma raf'ul yadaini fid du'a, adapun mengangkat tangan ketika berdoa, faqad jaa fihi ahaditsu katsiratun, maka banyak sekali hadis-hadis sahihatun, hadis yang sahih. Kemudian kenapa Habib di luar Sulawesi lebih banyak? Karena penduduk di Jawa lebih banyak. Sulawesi Selatan penduduknya 9 juta, taruhlah 10 juta. Jawa Timur 40 juta. Jawa Barat 50 juta. Riau 6,7 juta. Nah itu, jadi angka termasuk juga angka. Tapi itu kan tidak terhitung Habib. Habib masuk juga dalam. Itu faktor pertama karena banyaknya masyarakat. Yang kedua, kalau saya baca tadi, saya dapat hadiah dari saya ke rumah Ustadz Amin, orang tua beliau, Syekh Sahib Sultan, memberi saya buku. Di situ dibuat Syekh Yusuf Al-Jawi Al-Makassar. Dia tidak mengaku Habib. Padahal sebenarnya di situ ditelusuri. Sebelum kemarin sempat saya baca. Padahal sebetulnya dia punya nasab, dia Habib. Kenapa dia tidak disebut tawadhu? Jadi banyak dulu orang tidak mengaku Habib karena tawadhu. Sekarang bukan berarti yang mengaku Habib tidak tawadhu. Jangan nanti dibalik maksud. Bukan itu maksud saya. Banyak itu. Jadi mungkin faktor itu. Mereka dulu diajarkan dari sejak Syekh Yusuf itu untuk tidak mengaku Habib. Karena dia sendiri menyebut dirinya. Nah, itu. Mungkin wallahu a'lam. Ustaz, Allah Maha tahu semuanya dan seisinya. Pertanyaannya, kenapa sudah tahu orang itu berdosa di masa depannya, kenapa Allah masih tetap menciptakan dia? Saya guru di kelas, saya dosen di kelas, saya sudah tahu bahwa ini nilainya C+, yang ini A, yang ini A+, saya sudah tahu. Saya biarkan aja. Saya hanya nasihati dia, kau kalau cepat datang, rajin buat makalah, presentasi, akan naik. Tapi kalau tetap begini, kau akan begini. Kan itu yang dikatakan dalam Quran. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Orang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, kau masuk surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Kalau kau kafir dan mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar. Ini jalan kanan, ini jalan kiri. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, ini jalan fujur. Wa taqwaha, ini jalan baik. Kita
kita berada di simpang jalan. Nih, anak-anak muda malam ini tadi kan di simpang jalan. Pergi pengajian atau karaoke, pergi pengajian atau karaoke, pergi pengajian atau karaoke, pergi pengajian. Bro, kita ngaji malam ini ke Universitas Tanjung Pura. Ayo. Datang SMS kawan satu lagi. Gimana karaoke kita? Tidak bro, sekali ngaji tetap ngaji. Begitu. Maka pilihanmu tepat. Ada saatnya kau memilih. Jadi kita malam ini gak jadi pergi. Tidak, aku ngaji. Nanti aku yang bayar. Pulang dari sana kita ke sana. Inilah yang jadi masalah ini. Nah, maka ada saatnya memilih. Saya berada di antara dua pilihan. Ceramah duduk atau ceramah berdiri. Ceramah pakai tiang atau ceramah dipegang. Ceramah surun ke bawah atau di atas. Memilih. Tapi ada masanya kita tak bisa memilih. Malaikat tidak pernah bawa kertas multiple choice. Abdul Somad, kau mau menjadi A. Arab, B. Batak, C. Cina. Kau pilih mana? Saya ditakdirkan Allah masuk ke dalam perut mak saya orang Melayu. Maka saya jadi Melayu. Dan saya tak bisa komplain. Ya Allah, kenapa aku jadi Melayu? Aku mau rambutku pirang, mataku biru, kulitku putih. Balikkan aku balik. Tak bisa. Ingat, jangan sampai salah dalam masalah ini. Ini yang disebut Syekh Muhammad Ramadan Sa'id Al-Buti dalam kitabnya Al-Insan, manusia bainal musayyar wal mukhayyar. Ada saatnya kau memilih, tapi ada saatnya kau dipilihkan. Malam ini untuk datang kemari pengajian, memilih atau dipilihkan? Memilih. Minum kamput atau minum air zam-zam? Memilih atau dipilihkan? Memilih. Makanya ketika ada orang zaman Umar bin Khattab minum kamput. Mana ada kamput zaman Umar? Khamar. Minum khamar. Selesai minum khamar dicambuk. Hukuman minum khamar cambuk 40 kali cambuk. Ketika dicambuk dia, kata dia, kenapa saya dicambuk? Ini kan takdir Allah. Maka kata Umar bin Khattab, tambah lagi cambuk. Kenapa? 40 kali sebagai hukuman karena minum khamar, bonus karena bicara takdir tanpa ilmu. Oleh sebab itu jangan bicara takdir. Ini kalau udah cerita ini, semua kata dia pilihan Tuhan. Dia tak ada pilihan. Nanti mahasiswa pulang kampung bawa transkrip nilai IP 2,0. Ya, ini nilai 2,0. Ya, kenapa bisa begini? Ayah sabar ya, ini sudah ketetapan Allah SWT. Bahaya ini. Kita komitmen Universitas Tanjung Pura masuk jam 7.30, paling lambat jam 8. Datang mahasiswa gontai santai jam 8.30. Kok kenapa? Bapaknya marah-marah, Pak. Ini sudah ketetapan Tuhan. Saya harus bangun jam segini. Antuk kan kepala ke dinding. Dia lurus urat-urat kepala. Ada orang-orang ini koslet isi kepala ya. Banyak yang meremehkan merapatkan sop. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Man qata'a saffan qata'ahullah. Siapa yang memutuskan saf, maka Allah memutuskan hubungan dengan dia. 2. Sawwus sufuf, luruskan saf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sempurnanya salat karena sempurnanya saf. 3. Fa inna taswiyatas sufuf min iqamati shalah. Sempurnanya saf, tegaknya salat. Berarti kalau saf tidak lurus, tidak tegak salat. Yang keempat, la takhtalifu fakhtalafat qulubukum. Jangan sampai saf kamu bengkok karena hati kamu menjadi bengkok. Yang kelima, kalau ada celah, saddul furaj, tutup celah. Saddul khalal, tutup celah. Celah kaki tutup. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu.
Bahu rapat dengan bahu nggak masalah. Bahu saya dengan bahu bapak karena ada lapis, apalagi baju baru ini nggak terlalu terasa. Yang agak masalah dikit kalau kaki rapat dengan kaki, karena nggak semua orang nyaman. Saya kalau ada orang merapatkan kakinya dengan kaki saya nggak apa-apa, karena saya orangnya nggak terlalu sensitif. Tapi ada orang yang kulitnya tipis. Dia kalau kakinya kena, dia seperti kena kecoa. Jadi kalau teman di sebelah kita itu kita rapatkan kaki, dia geser, jangan rapatkan lagi. Karena kalau kita geser nanti dia geser lagi, dia geser lagi. Imam udah mau waladhdallin, kita masih ngurus kaki. Khawatirnya dia baru tobat kemarin. Begitu kita geser 2 kali, dipijaknya langsung. Nah, akhirnya orang kelahi dalam masjid. Jadi pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. Nah, ini nampaknya sepele, tapi bisa jadi masalah. Kalau kita sesama orang di masjid kelahi, yang ketawa orang yang nggak sholat. Untung aku nggak sholat. Jadi sob ini, makanya imam nggak boleh angkat takbiratul ihram sebelum dia katakan sawus sufuf fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Dia tidak hanya sekedar melihat ke depan, tapi dia tengok ke belakang, dia tengok lurus, dia lihat lurus, dia tengok kaki, sandul khalal, tutup celah, baru takbiratul ihram. Tapi nggak perlu juga imam sampai ke belakang meriksa satu-satu. Ada dulu sahabat saya, Ketua Majelis Ulama Indonesia, dia sholat. Ketika itu ada mahasiswa Afrika jadi imam di asrama. Mahasiswa Afrika ini orangnya masalah sop ini dia belakang. Ada satu yang nggak sabar, maju deh ke depan. Allahu Akbar. Nah ini namanya imam kena kudeta nggak berdarah. Apakah makmum itu sudah tahu bacaan tentang luruskan shaf? Tahu? Bacaan tentang sawus sufuf itu hampir semua orang Indonesia kan tahu kan? Luruskan shaf, tahu semua. Kenapa diulang imam setiap mau sholat? Menunjukkan manusia ini lupa dan lalai. Belum pernah pengalaman saya sholat di masjid tiba-tiba imamnya ngomong, jamaah saya nggak perlu menyuruh meluruskan shaf, kalian udah tahu semua kan? Menunjukkan manusia ini selalu lalai tentang shaf. Maka luruskan. Qadamun biqadamin, mangkibun bimangkibin, mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, lurus. Allah. Sekarang enak ada sajadah. Zaman Nabi mana ada sajadah? Bagaimana cara meluruskannya? Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah suka melihat kita lurus shaf. Ka'annahu bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Karena kalau rapat setan tidak bisa masuk. Itu filosofi lurusnya. Mohon doakan remaja Masjid Baitul Hamid agar istiqomah Pak Ustadz. Semuanya, bukan yang remaja, yang tua pun bisa juga nggak istiqomah. Ini kadang anak-anak muda ini husnuzonnya keterlaluan. Disangkanya kalau udah tua istiqomah. Saya sudah sholat istikharah tiap malam. Mengapa saya belum mendapatkan petunjuk dari Allah? Tambah lagi. Belum juga nampak Pak Ustaz. Malam nih buat. Sebelum memilih pemimpin istikharah. Ma khaba man istakhara. Tak sia-sia orang yang istikharah. Wa ma nadima man istasyara. Tidak akan menyesal orang yang minta pendapat orang lain. Pak Rektor, apa pendapat Bapak kalau begini-begini? Pak Dekan, apa pendapat Habib? Apa pendapat Tuan Guru? Pak Ustadz, tanya pendapat. Setelah itu istikharah malam. Inilah Pak Ustadz, saya sudah istikharah beberapa kali. Siapa nampak? Dua-duanya nampak Pak Ustadz. Tambah lagi sampai akhirnya Allah menetapkan hatimu, minta la muqallibal qulub, wa engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kokohkan hatiku ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Halalkah biksu Myanmar dibunuh? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din.
kalau mereka tidak memerangi kamu dalam agama, walam yukhrijukum min diyarikum, kalau mereka tidak mengusir kamu. Tengok dua syarat. Al-Hujurat, kalau mereka tidak mengusir kamu dari rumah kamu, kalau mereka tidak memerangi kamu, antabarruhum, kalian balas dengan dua. Tabarru, buat baik, wa tuqsitu, bersikap adil. Dua, balas dua. Kalau mereka tidak mengusir kamu, tidak membunuh kamu, kamu balas dengan dua, buat baik dan bersikap adil. Tapi kalau mereka mengusir kamu dari kampung halaman kamu dan mereka membunuh kamu, maka halal darah mereka. Maka anak-anak muda umat Islam yang petantang petenteng, tukang-tukang parkir, yang bukan main galaknya, kirimlah ke Rohingya. Makanya berani luar biasa itu Turki buka perbatasan Bangladesh. Rohingya itu kan Myanmar, India, Bangladesh, Myanmar, Thailand. Maka buka perbatasan. Wah, ini umat Islam. Apakah kami ini Pak Ustadz pergi ke sana? Pikir baik-baik. Apakah antum pergi ke sana meringankan beban orang Rohingya atau makin memperberat beban mereka? Saya tak mau gara-gara ceramah ini berangkat semua ke Rohingya, tiba-tiba masuk koran majalah Times, 3 orang Pontianak terbengkalai di Rohingya karena tidak dapat lontong sayur sudah 3 hari. Kalau kita tak sanggup perang, maka Sayyidina Utsman bin Affan tak ikut perang. Utsman tak ikut perang, tapi dia dapat pahala perang. Kenapa? Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan alat-alat perang, maka dia sudah ikut berperang. Maka sumbangkan uang yang ada. Jangan ketika tabligh akbar diajak teriak sampai serak suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu diletakkan kotak, keluar kerincing 2 biji. Kerincing. WC aja 3.000 sekarang. Orang bertaruh nyawa di Rohingya. 2.000 perak. Koyak pula tu. Ya, ini belum Ustaz. Kemudian tentang hidung tak menempel ke lantai karena ada masker. Menempelkan hidung ke lantai adalah sunnah, bukan syarat sahwu sujud. Jadi kalau dia tempelkan hidungnya maka afdal. Kalau tidak menempel hidungnya sah. Apakah orang yang pakai masker itu hidungnya tidak menempel? Menempel, cuman terhalang masker. Nah, yang jadi masalah, apakah anggota tubuh yang mestinya kena lantai terhalang dengan kain yang menempel di badan itu dianggap sebagai penghalang? Saya ulang sekali lagi. Apakah kain di badan, menempel di badan, menghalangi 7 anggota tubuh yang mestinya menempel waktu sujud itu dianggap sebagai penghalang? Ujung kaki, ujung lutut, ujung telapak tangan, ujung kening, wajah. Apakah pakaian tidak menghalang? Mana dalilnya? Ketika sahabat Nabi sedang sholat, kebetulan dia sholat di atas pasir. Pasir itu panas, ditariknya ujung jubahnya untuk mengalas keningnya supaya tak kena ke pasir. Dia sholat di pasir. Panas pasir nih kalau kena ke keningnya. Ditariknya ujung jubahnya, ujung jubah, sujud dia di atas. Itulah dalil boleh. Itulah dalil bahwa kalau pakaian yang menempel di badan menghalangi tidak dianggap sebagai penghalang. Karena jubah itu kan menempel. Begitu juga dengan masker. Masker ini kan menempel di badan dia.
menghalang, maka dia tidak dianggap menghalang. Dua jawabannya. Pertama, andai dianggap menghalang pun sujudnya tidak batal, karena menempelnya hidung itu bukan syarat tapi kesempurnaan. Andai dianggap tidak menempel, maka tidak menjadi masalah. Ini tentang. Adapun hadis Nabi mengatakan menyuruh orang waktu sholat dia pakai toilasan sorban di atas lalu ditutup. Hadisnya dhaif. Ada hadis dalam Sunan Abi Dawud yang mengatakan Nabi menyuruh buka. Saking panasnya, kalau panas cuaca itu, maka yang udara hangat itu masuk ke hidung sakit. Lalu di ujung jubahnya itu, ujung sorbannya itu ditutupkannya. Sehingga matanya aja yang kelihatan, laki-laki. Sholat dia. Lalu Nabi menyuruh buka, karena sholatmu tidak sah. Hadis tentang itu dhaif. Hadis dhaif hanya bisa dipakai untuk fadail a'mal. Hadis dhaif tidak bisa dipakai dalam masalah akidah. Tidak bisa dipakai menetapkan halal haram sah tidak sah. Tidak dipakai kalau di dalam rawinya ada kadzab pendusta. Tidak dipakai kalau bernaung di bawah hadis yang sahih bisa dipakai, dan untuk fadail a'mal. Adapun untuk menetapkan halal haram sah tak sah, maka hadis dhaif tak bisa dipakai. Itu maka hadis, begitu juga dengan hadis dalam Sunan Abi Daud tentang orang yang isbal, mata kakinya tertutup celananya, lalu disuruh ulang sholatmu, karena sholatmu tadi tidak sah. Hadis yang menyuruh ulang sholat karena mata kaki tertutup, maka hadisnya dhaif, tidak bisa untuk menetapkan hukum sah tak sah. Jadi kalau ada imam misalnya luruskan shaf, angkat kaki celana karena takut dia tidak sah, maka sah saja. Sikap seorang muslim menghadapi perbedaan yang terjadi dalam agama Islam, gimana sikap dia Pak Ustaz? Besok sama-sama sholat subuh, NU sholat subuh, Muhammadiyah sholat subuh, Al-Wasliyah sholat subuh, Perti sholat subuh, semua sholat subuh, sepakat semuanya sholat subuh. Tapi dalam pelaksanaannya Muhammadiyah tidak pakai kunut, NU pakai kunut. Muhammadiyah tidak pakai usolli, NU pakai usolli. Nah, bagaimana sikap saya Pak Ustaz? Selama ada dalilnya tak boleh menyalahkan. Guru saya namanya Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki, mazhabnya Maliki. Maliki kalau baca Fatihah enggak pakai bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Suatu ketika beliau salat di Masjid Hasan Abbas Zaki dalam program acara membaca kitab Sunan Tirmidzi tahtari ayati Syekh Ali Jum'ah mazhabnya Syafi'i. Lihat adab dia. Saya lihat sendiri, saya jadi makmum salat maghrib. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya terkejut, dia mazhab Maliki, kenapa dia baca bismillah? Ternyata dia menghormati karena itu acara yang punya mazhab Syafi'i. Buya Hamka, Imam Masjid Al-Azhar Jakarta, Buya Hamka Muhammadiyah, bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika diundang di Jember, Jawa Timur, sholat subuh, Buya Hamka menjaharkan bismillah dan mengangkat tangan doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Kenapa? Karena dia tahu Jember orang-orang Nahdlatul Ulama bermazhab Syafi'i. Syekh Abdul Rahman Sudes, Imam Istiqlal, waktu diminta ke Jakarta sholat Istiqlal, dia jadi imam. Kita tahu semua Syekh Abdul Rahman Sudes waktu di Masjidil Haram tak pernah baca bismillah jahar, tapi waktu di Istiqlal apa yang terjadi? Dia baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan ketika ayat dia baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la.
Ini adab berbeda pendapat. Saya kalau jadi imam baca bismillah jahat, kalau subuh baca doa kunut. Tapi saya ceramah di Masjid Muhammadiyah. 2 tahun saya ceramah di Masjid Muhammadiyah, sekalipun saya tak pernah mau jadi imam. Setiap mereka minta saya. Kenapa? Karena saya tahu nanti kalau saya maju menimbulkan masalah. Di mana letak masalahnya? Kalau saya baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, itu masjid punya Muhammadiyah. Kata orang Muhammadiyah, loh Ustaz kok tak ikut kami? Kalau saya bismillahnya ikut Muhammadiyah, alhamdulillahirabbil alamin, jamaah banyak yang tak Muhammadiyah. Ini Ustaz mencela-mencela kata dia. Ini Ustaz pelintar-pelintar kata dia. Karena dia tak paham masalah fikih. Yang paling enak jadi makmum. Mau berbunyi bismillahnya, mau tak berbunyi, mau bismillah silent, mau bismillah jahar, selama baca Fatihah sah. Yang tak sah itu Allahu Akbar, qul huwallahu ahad, baru tak sah. Berbeda pendapat dalam satu masalah fikih. Enak jadi makmum, makanya saya lebih ingin jadi makmum. Tadi diminta jadi imam, grogi, lupa baca takbir. Ini kertasnya lebar, pertanyaannya dikit. Bagaimana caranya kita membayar utang? Ya bayar aja. Kalau orangnya sudah tidak tahu kemana, tanya Google. Dengan siapa membayarnya Pak Ustadz? Atau dilupakan aja? Pertama cari ahli warisnya. Ahli warisnya sudah tidak ada satupun ditemui. Pertama hitung berapa utangnya. Utangnya 100.000, tahun berapa? Tahun 80. 100.000 tahun 80-an itu emasnya berapa gram? 1 gram. Berarti bayarnya tahun 2022 bukan 100.000, tapi pakai 1 gram emas. Karena yang stabil itu adalah emas. Makanya nikah maharnya pakai emas. Kalau pakai mukena nggak stabil, lapuk. Bagi yang belum nikah, yang udah apa boleh buat, terima aja lah mukena itu. Kalau tahun 80 1 gram emas, bayarnya di tahun 2022 juga 1 gram. 1 gram emas sekarang 1.100.000 atau berapa gitu. Tapi karena kita udah lama kenal, ya udah 1 juta aja. Bayar 1 juta, serahkan ke lembaga yang dinikmati umat, bukan dinikmati personal. Serahkan ke lembaga yang dinikmati umat. Di mana itu lembaga yang dinikmati umat? Pondok Pesantren Sabilul Muhtadin. Nah ini yang ragu mau bayar kemana? Nah, selesai ini sebelum setan datang, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, segera temui Habib Jamal Al-Amudi, serahkan. Inilah dia beberapa keping uang emas. Berapa semuanya? Ya sekitar 3 ton lah. Insyaallah berdiri masjid insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu caranya bayar utang. Jangan sampai mati belum bayar utang, maka dia terkatung-katung tapi nggak ada roh. Apa nama istilah roh? Roh gentayangan dalam Islam nggak ada, guys. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan nanti mana tahu ada orang di Pandeglang kerasukan setelah Abdul Somad meninggal di Riau. Oh, dipanggil sama Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Saya Ustadz Abdul Somad. Itu bukan roh saya. Roh sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu siapa? Itu adalah jin qarin. Karena setiap manusia yang lahir itu didampingi oleh jin qarin. Jinnya ikut makan dengan dia. Itulah maka baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Jinnya enggak ikut. Itulah maka masuk WC Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dia enggak ikut. Itulah makanya sebelum jalan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Jinnya enggak ikut. Itulah makanya sebelum tidur bismika Allahumma ahya wa amut, supaya enggak ikut. Itulah makanya sebelum hubungan kelamin dibaca doa. Jangan supaya dia ikut berkontribusi 25%. Nah, kitanya mati, jin qarinnya enggak mati.
dan dia ikut dulu perjalanan dakwah Abdul Somad itu. Ketika ditanya, kalau memang betul kamu Abdul Somad, di manakah kamu pada malam 18-19 Agustus? Saya sedang berada bersama MPP di majelis pesantren Sabilul Muhtadin. Ini Ustaz Abdul Somad? Bukan. Kalau orang berilmu dia tahu ini adalah jin qarin yang belum mati. Orangnya sudah mati, tapi dia tetap hidup. Nah, mudah-mudahan kita dijaga dari gangguan-gangguan ini, insyaallah. Apa hukum berhaji dengan uang pinjaman bank? Kalau berbunga riba, kalau tak berbunga tak riba. Pak Haji, pinjamlah, bapak kan dah bolak-balik pergi haji. Ya, aku mau berangkat haji bulan depan, pinjamlah uang bapak 30 juta. Boleh tak berangkat dengan uang pinjaman? Atau mau berkurban, pinjamlah duit 2,5 juta, aku mau berkurban. Maka boleh meminjam untuk ibadah kalau hutangnya dua jenis. Pertama, yurja, ada yang diharapkan membayarnya. Ini ruko saya insya Allah laku 100 juta, insya Allah setahun ini akan ada yang membeli, tolong pinjam. Boleh. Yang tak boleh itu mana? Pak, pinjam duit Pak, saya mau pergi. Apa yang kau bayar? Kuserahkan pada Allah Subhanahu. Banyak orang menyalah akal sekarang. Dalam Islam ketika sholat harus dalam keadaan suci, betul, bersih, namun juga harus on time, tepat waktu. Bagaimana jika dihadapkan dua keadaan? Azan tiba namun badan dalam keadaan tak bersih, berkeringat. Mana yang harus kita dahulukan? Kebersihan badan atau sholat? Keringat bukan najis, suci dari hadas dan khawas, suci dari hadas dan najis. Apa beda najis sama hadas? Hadas tak nampak. Mana contohnya? Kentut. Kentut tak nampak. Tak nampak. Kalau kentut mukanya hitam, kalau tak kentut itu biru. Itu hadas namanya. Kalau najis nampak. Najis tu nampak dia, kotoran nampak. Adapun keringat, antum berkeringat habis ngantri naik bis, naik oplet, naik angkot, kena panas, berkeringat. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ambil wudu, solat. Keringat bukan najis. Yang najis baru bernajis. Pak Ustaz gimana? Kain. Makanya adik-adik mahasiswa bawa kain sarung, mana-mana bawa kain sarung. Gunanya, mana tahu kemalaman tidur di masjid bisa jadi selimut. Mana tahu pergi kemana camping, outbound banyak nyamuk, bisa jadi kelambu. Celana kena najis bisa jadi alat solat. Makanya dulu kalau kita bertamu ke rumah makcik, boleh numpang sembahyang makcik? Ya, tunggu sekejap ya. Habis itu dia bawakan dua biasanya, peci sama kain sarung. Kenapa? Karena dia tahu mungkin buang air kecil tadi terpercik, najis, kotor. Keringat tidak najis. Untuk adik-adik, bapak-bapak, fikih Islam sederhana, tipis. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Sulaiman Rashid orang Lampung, dapat gelar S1 Al-Azhar, syahadah alamiah tahun 1935. Simple untuk memahami, rukun, syarat, wajib, sunat, makruh, mubah. Fikih Islam Sulaiman Rashid, fikih mazhab Syafi'i. Simple, kata pengantar Buya Hamka. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai guru yang menyuruh anak muridnya menunda sholat alasan menyelesaikan presentasi kelas? Mohon penjelasan dan jalan keluarnya. Ini pasti bukan SDIT dan SMPIT yang kita bicarakan tadi. Ini gurunya pasti sekuler liberal ini. Ini pasti gurunya kalau kita diajak bicara di lokal, Pak Ustadz, Pak Guru, dalam Quran katanya manusia itu dari nutfah berubah menjadi alaqah, berubah. Jangan bawa-bawa Quran, kita sedang biologi. Otaknya dibagi dua, sebelah biologi, sebelah Quran. Udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kau ke dalam Islam secara total, all out, kaffah. Jangan potong-potong.
Makanya kalau ada sekolah Islam, guru biologi tapi bicara Islam, guru matematik tapi bicara tentang Al-Khawarizmi, guru fisika tapi bicara tentang Ibnu Sina. Ini sejalan. Ini yang disebut dengan integrated kurikulum, integrasi. Jangan sampai ini ada orang medis hebat kedokteran tapi tak tahu Quran, ini orang hebat Quran tapi tak tahu medis. Maka diintegrasikan antara sains dengan Quran. Agama tanpa sains lumpuh, sains tanpa agama buta. Agamanya hebat tapi tinggal ilmu pengetahuan, lumpuh, lemah. Agamanya tak ada tapi hebat sains teknologi, buta. Umat Islam sekarang buta dan lumpuh. Agamanya jahil, teknologi ketinggalan. Nauzubillah. Nah, makanya guru-guru kita sebagai pendidik, saya kan guru matematik, saya kan guru biologi, bukan guru agama Islam. Kita semua adalah guru, digugu dan ditiru. Anak-anak sudah masuk waktu sholat, kita break sholat di masjid. Sekolah kami tak ada masjidnya, ada suraunya, ada musallanya. Pendidikan agama, tidak ada solusi kecuali balik kepada pendidikan agama. Apa hukum ikut kajian di www.youtube.com? Apakah sanadnya terputus? Tengok dulu ustadznya. Adakah ustadz itu di alam nyata? Karena ada yang di situ tak ada orangnya, suaranya. Bila anda memasuki ke ini, maka katakan itu ustadz YouTube namanya. Orangnya ada. Siapa namanya? Buya Yahya. Majelisnya ada. Apa namanya? Al-Bahjah. Pusatnya ada. Di mana? Di Cirebon. Bisa. Pelajari nanti pas datang ketemu, astajizukum ya Syekh, saya mau minta ijazah Syekh. Lalu kata Buya Yahya, ajaztuka jami'a marwiyati, aku ijazahkan kepada engkau semua isi bukuku dan isi ceramahku. Cukup, ijazah namanya. Ijazah. Bagaimana tindakan kita dan negara Islam terhadap saudara kita di Rohingya? Sanggup berikan uang, kasih uang. Sanggup berikan kirim bantuan. Kalau sanggup berangkat, macam dulu kaum muslimin pergi ke Poso. Tak sanggup, doa setiap selesai salat. Allahumma ansur. Kalau saya di khutbah Jumat, Allahumma ansuril Islam wal muslimin al mazlumin fi Rohingya. La ilaha illallah. Inilah jamaah ini, tak ada pedulinya sama sekali. Makanya tadi saya update status siang, ketika aku sampai di perkampungan suku terasing di Talang Mama membawa hewan kurban. Salah seorang sahabat menarik seekor kambing. Ketika satu kambing ini berteriak, kambing-kambing yang lain ikut berdatangan menolong. Solidaritas. Satu kambing ditarik, kambing yang lain berdatangan ikut mengembek. Itu bedanya dengan babi. Babi satu dipancung kepalanya, yang lain tetap nyeruduk. Titik, tak saya lanjutkan. Kalau mau dilanjutkan apa? Kamu kambing apa babi? Bukan kamu, tak sopan dah. Kamu maksudnya semua yang baca status itu dah. Dalam hati. Kalau ada kepedulian kita, masih layak kita dibantu. Ingat, wallahu fi auni al-'abdi, wallahu fi auni al-'abdi madama al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Mereka yang sudah meninggal syahid insyaallah. Makna syahid, syahid masyhur, mereka dipersaksikan oleh para malaikat. Makna syahid, syahid, sebelum mati dia sudah bersaksi. Malaikat mengepakkan sayapnya, nampaknya ruang kamarnya dalam surga. Itu mana syahid. Tak merasakan sakaratul maut, melainkan seperti qas, cubitan pada tangan. Tidak merasakan azab kubur, tak merasakan hisab, langsung masuk ke dalam surga. Dan sebelum mati sudah melihat ruangan kamarnya, makanya dia tersenyum mati.
Kenapa banyak orang yang mati syahid itu tersenyum? Karena sebelum nyawanya keluar, malaikat mengepakkan sayap, sudah nampaknya, hai Abdul Somad, ruanganmu blok C nomor 15. Kita parkir aja payah. Ini pentingnya kita. Apa yang bisa kita tolong, tolong. Tapi kalau kita tidak bisa menolong, doa. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah buat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Kalau kamu tak sanggup membalas, doakan dia. Bangun tengah malam, ya Allah, aku tak bisa menolong saudaraku ini, tapi hatiku hancur berkeping. Solidaritas kita, update status, share. Berapa banyak yang pelaku maksiat menengok gambar-gambar itu bertaubat. Mungkin kita tak pandai ceramah, yang muda-muda tak pandai, tapi di internet dia ahli. Maka bagikan, mungkin itu membuka pintu hatinya. Gambar bisa bercerita 1000 kata. Alhamdulillah Pak Ustaz, dengan ceramah Ustaz ini makin rajin saya update status sekarang. Status yang mana? Yang mengajak orang ke jalan Allah atau melalaikan? Apakah kita hanya boleh ikut satu mazhab saja atau boleh campur mazhab? Menurut Pak Ustaz yang mana? Saya 100% mazhab Syafi'i. Saya tak pernah campur mazhab, kata kawan saya. Jadi kau tak pernah campur mazhab? Tidak. Tadi waktu beli minuman ni pakai akad enggak? Enggak. Berarti kau dah campur. Iya ya. Rupanya dia tak sadar sudah mencampur mazhab. Maka kalau memang murni mazhab Syafi'i, dia pakai akad. Aku beli gorengan ini 2 bungkus 5.000 tunai, aku jual. Makanya orang-orang Melayu zaman dulu itu berakad. Saya singgah ke tepi jalan membeli duku. Setelah saya beli, apa kata makcik? Jual yo. Beli makcik. Ada jual, ada beli. Ada sirat, ada ijab, ada qabul. Tuh. Jadi sebenarnya tanpa disengaja kita sudah mencampur mazhab. Contoh kedua, satu kota itu yang boleh sah menurut mazhab Syafi'i solat Jumatnya hanya masjid induk saja. Sedangkan sekarang hampir setiap negeri ada banyak masjid. Solat Jumat. Buka fikih sunnah Syed Sabiq, buka al-fiqhul islami wa adillatuh. Itu bukan mazhab Syafi'i. Sebenarnya itu mazhab Hanafi. Kerana dalam mazhab Hanafi membolehkan dalam satu negeri beberapa solat Jumat. Jadi sebetulnya sengaja tak sengaja, suka tak suka, mau tak mau, dia sudah mencampur mazhab. Yang tak boleh itu mencampur mazhab dalam satu masalah dan membatalkan. Itu baru tak boleh. Cara wuduknya cara wuduk Syafi'i, membatalkannya pindah ke Maliki. Cara wuduk Syafi'i, airnya sikit saja ke kepala, nanti air untuk telinga lain lagi. Tapi kalau bersentuhan batal, laki-laki perempuan tak mahram. Tapi kalau Maliki bersentuhan tak batal, kalau tak ada syahwat. Kalau bersyahwat baru batal. Nah, dia hidupkan keran, dia ambil air, dia wuduk cara Syafi'i. Ambil air lagi, telinga. Habis itu pergi dia undangan. Ada undangan orang nikah, dipegangnya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kena ujungnya. Habis itu pergi dia ke masjid. Usolli fardal zuhri. Kau solat apa? Solat zuhur. Tapi tadi udah kau sentuh tangan mempelai perempuan. Aku tak bersyahwat. Tak cantik dia. Mana ada syahwat dia? Menurut mazhab Maliki kan tak batal. Tapi cara wudukmu tadi, cara wuduk Syafi'i. Ini sudah satu qadiyah, satu paket. Kalau cara wuduknya Syafi'i, maka secara Hanafi, secara Maliki kau sudah batal. Pusing saya Pak Ustaz, jangan campur mazhab. Saya tak ada campur-campur mazhab, kecuali dalam beberapa masalah. Itu pun sedikit, masalah solat Jumat, masalah jual beli, hanya itu saja. Yang lain tetap pakai mazhab Syafi'i.
Terakhir, bagaimana hukumnya anak perempuan ibadah tapi buat ortunya nangis karena ortunya dikafirkan, dibid'ahkan? Apakah anak itu mengikuti benar-benar sunnah Pak Ustaz? Wa in jahadaka, kalau orang tuamu itu memaksamu ala an tusyrika bi, mensyirikkan aku, fala tuti'huma. Kalau orang tuamu itu kafir, bukan bid'ah masalah khilafiyah, maulid khilafiyah, Isra Mi'raj khilafiyah, zikir jahar khilafiyah, kunut subuh khilafiyah, usolli. Kenapa kau salah-salahkan dia? Andai dia kafir, dipaksana engkau, fala tuti'huma, jangan kau patuhi dia, jangan kau taati. Tapi ayat itu belum titik. Apa ujungnya? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, kau tetap bergaul dengan dia dengan pergaulan yang baik. Ini anak tak betul, something wrong, ada yang salah dengan kajinya. Ilmunya mungkin benar tapi adab tak ada. Al-adab fawqal ilmi, adab di atas ilmu. Oleh sebab itu solusinya kembali kepada Al-Quran. InsyaAllah kita jalin persatuan. Besok subuh akan kita bahas peranan politik dalam mempersatukan umat, insyaAllah. Amin. Allahu Akbar. Bagaimana cara menghindar debat yang baik Pak Ustaz? Tidak kasar. Udu ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, kata-kata yang santun, tak mempan. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik, tak mempan. Wajadilhum, debat dia, billati ahsan, dengan cara yang baik. Datang Nabi Ibrahim, dihancurkan yang berhala, hancur, diambilnya kampak, disangkutkannya ke berhala yang paling besar. Datang mereka, tangkap Ibrahim, sidang. Anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, engkaukah yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim? Apa jawab Ibrahim? Bal fa'alahum kabiruhum hadha, yang melakukan ini Tuhan yang paling besar. Fas'aluhum in kanu yantiqun, kalau kalian tak percaya tanya aja mereka. Ibrahim mengajarkan rasionalitas. Mereka panas. Orang kalau sudah kalah otak, yang main otot. Maka raja marah. Ibrahim, dengan otak kami kalah, sekarang dengan otot. Bakar dia, kumpulkan segala kayu-kayu, bakar Ibrahim, masukkan dia ke dalam. Ibrahim dimasukkan ke dalam, baru datang mukjizat. Mukjizat datang belakangan, seperti polisi film India. Ketika dia akan dibakar, harriquhu, bakar dia. Apa kata Allah? Ya nar, hai api, kuni, jadilah engkau bardan, sejuk, wasalaman, selamat, ala Ibrahim. Inilah doa yang banyak dibaca jamaah haji. Ustaz, nanti kalau panas di Mekah gimana? Baca doa Ibrahim. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya naru kuni. Alhamdulillah Pak Ustaz, waktu haji kemarin sejuk di kemah kami. Kenapa? AC-nya besar. Panas dan sejuk bukan di badan tapi di hati. Berapa banyak orang rumahnya megah, mewah tapi hatinya panas. Berapa banyak orang hidup sederhana, bersahaja tapi hatinya sejuk. Karena lapang dan sempit, sejuk dan panas letaknya di hati. Lapangkanlah hati. Buktinya mana? Nih, nampaknya panas, sempit tapi sejuk. Ustaznya lah sejuk, kipas berembus kami. Dari mana Ustaz tahu jamaah itu tak kepanasan? Saya sudah ceramah 1 jam 40 menit. Nih, dari mulai 8:30, 20 menit lagi 10:30, 11:30, 11:30, 2 jam. Jamaah tenang-tenang aja. Saya yang tak tahan.
insyaallah ta'ala.